Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 56. Langit membisikkan sesuatu ke telinga eyangnya. Semua keluarga melihat ke arah mereka dan berbicara berbisik-bisik mengenai Amran dan langit. Ahem. Amran berdehem. Saya datang ke sini mengikuti kemauan cucu saya Langit. Amran menggerakkan kepalanya memberikan kode ke Langit untuk mengambil alih. Selamat siang tante semuanya. Mungkin kalian kesal dan benci dengan kehadiran kami. Tapi maksud kedatangan kami ke sini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya sama anak gadis kalian Zelin. Jelas Langit sambil melirik ke Zelin. Zelin kaget. Jantungnya langsung berdebar kencang. Apa maksud kamu? Teriak Ziko marah. Jangan mengarang cerita di sini. Tuan besar ikut marah. Tenang semuanya. Biarkan cucuku menjelaskan semuanya. Timpal Amran. Koko melirik ke arah kekasihnya Zelin yang sudah keringat dingin. Nyonya Amel menenangkan anak dan suaminya untuk tidak terpancing. Dia khawatir ini rencana Amran untuk menjebak mereka. Aku dan Zelin. Belum selesai Langit berbicara, Zelin langsung menarik lengan Langit. Aku mohon, jangan katakan apapun ke keluargaku, bisik Zelin. Apa permohonan ini bermaksud kamu menerima cintaku? Tanya Langit. Tidak, ucap Zelin tegas. Oke, kalau begitu. Langit melepaskan tangan Zelin dari lengannya. Dia kembali mendekati meja. Baiklah, aku lanjutkan. Sebelumnya, aku mewakili keluarga Amran ingin meminta maaf karena telah mengganggu ketentraman keluarga kalian. Ucap Langit sambil melirik ke Zelin kemudian ke Zira. Dan untuk sepupuku, Zira, aku mohon maaf. Ucap Langit lagi. Langsung ke pokok persoalan, ucap Ziko ketus. Amran sebenarnya muak dengan tingkah cucunya yang seperti mengemis ke keluarga Zira. Tapi demi memuluskan rencananya, dia berusaha untuk bersabar. Sebelum melanjutkan, Langit menghela nafasnya. Zelin berusaha untuk tidak mendengar perkataan Langit sebelumnya. Aku mencintai putri kalian, ucap Langit gentleman. Apa? Ziko marah. Dia memutari meja dan langsung mendaratkan pukulan ke wajah Langit. Ah! Nyonya Amel, Menik, dan Pelangi berteriak bersamaan. Sedangkan Zelin hanya bisa menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Hanya Zira yang santai seperti di pantai tanpa menghiraukan masalah yang sedang berlangsung. Tuan, kontrol emosi Anda, bisik Kevin sambil menahan tangan bosnya agar tidak memukul kembali wajah Langit. Koko melirik ke Zelin tanpa melakukan apapun. Pukullah aku rela mati demi Zelin, teriak Langit. Jaga bicaramu. Ziko ingin memukul kembali, tapi tangannya langsung ditahan Kevin. Tuan, bisa jadi ini jebakan, bisik Kevin. Aku sungguh-sungguh mencintai putri kalian. Memang terlalu bodoh jika kalian merestuiku. Tapi cintaku ke Zelin tulus. Jelas Langit. Nyonya Amel memegang pelipisnya. Dia pusing dengan ucapan Langit. Koko berdiri dari kursi. Hak kamu untuk mencintai Zelin, tapi Zelin kekasihku. Ucap Koko sambil memegang tangan kekasihnya. Iya Bung, aku tahu. Tapi kalian hanya terikat karena status pacaran. Tapi aku ingin mengikatnya dengan sebuah pernikahan. Ucap Langit sambil berdiri dengan salah satu lututnya tepat di hadapan Zelin. Dengan wajah yang lebam, dia membuka kotak cincin. Will you marry me? Ucap Langit. Nyonya Amel langsung pingsan. Tuan besar yang ada di samping istrinya langsung menangkap tubuh istrinya agar tidak jatuh membentur lantai. Zelin diam dan tidak bisa berkata-kata. Zelin, katakan kepadaku, apa kamu menjalin hubungan dengannya? Bisik Koko. Tidak ada kok, cuma... Zelin berhenti. Cuma apa? Tanya Koko. Dia menciumku ketika di kamar mandi, jawab Zelin. Apa? Wajah Koko langsung memerah, dadanya serasa perih. Dia menjaga kesucian kekasihnya agar tidak ternoda. Sampai mereka mendapat restu dari keluarga Zelin. Tapi gadisnya telah disentuh pria lain. Maafkan aku,
Dia melakukannya, ucap Zelin pelan. Koko berusaha mengendalikan emosinya dengan bersikap tenang. Dia berjalan mendekati kursi yang didudukinya tadi dan mengambil jasnya. Tuan besar, tuan muda, dan yang lainnya, saya pamit. Terima kasih atas jamuannya, ucap Koko sambil berlalu meninggalkan ruangan itu. Koko, Zelin menangis dan memegang tangan kekasihnya untuk tidak pergi. Lepaskanlah, aku akan menjauh, ucap Koko sambil menepis tangan Zelin. Keluarga tidak tahu apa yang dibicarakan antara Zelin dan Koko, tapi mereka bisa menyimpulkan kalau Koko dan Zelin bertengkar. Langit masih berdiri dengan satu lututnya. Zelin langsung menampar langit. Plak. Puas kamu, ucap Zelin sambil menangis dan pergi keluar meninggalkan semuanya. Sayang, ikuti Nona Zelin, bisik Kevin ke Meni. Iya, Meni mengikuti Zelin. Langit memegang wajahnya yang telah ditampar. Tidak ada rasa marah ataupun benci, rasa cintanya telah membutakan segalanya. Amran dan Pelangi yang merasa geram dengan tingkah langit. Cucunya yang terkenal garang dan tidak lemah sama siapapun, tapi karena seorang gadis yang belum jelas mencintainya, dia mau dihina dan disakiti. Menurut kami sudah cukup, ucap Amran sambil beranjak dari kursi dan mendekati cucunya Langit yang masih berdiri dengan salah satu lututnya. Jangan jadi bodoh, cepat berdiri. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Bisik Amran membuyarkan lamunan cucunya. Langit berdiri. Dia melihat ke arah keluarga Zelin. Maaf telah merusak acara bahagia kalian. Terima kasih atas kenang-kenangan dari kamu, Ziko, ucap Langit sambil menoleh ke Ziko. Amran dan keluarganya keluar meninggalkan ruangan itu. Tapi suara Zira membuat Langit dan keluarganya terdiam dan tidak jadi keluar dari ruangan. Tunggu, teriak Zira. Zira yang tadinya terlihat cuek tiba-tiba mengeluarkan suaranya. Kenapa suara kamu seperti tidak asing di telingaku? Apa kita pernah bertemu di rumah sakit? Tanya Zira. Amran dan Langit terlihat panik. Mereka takut jika Zira mengingat kejadian di ruang ICU dan ruang rawat inap. Ziko, Kevin, dan Tuan Besar langsung melihat ke Zira. Sayang, apa kamu mengingat siapa mereka? Tanya Ziko. Zira tidak menjawab. Dia beranjak dari kursi dan mendekati Langit. Zira memperhatikan Langit dari jarak 1 meter. Dia mengambil tisu dan memberikan tisu itu ke Langit. Tuan, apa istri Anda ingin menyumpal mulut si Langit? Bisik Kevin. Enggak tahu. Tuan, bilang ke istri Anda, kalau mau menyumpal mulut Langit, jangan pakai tisu, pakai sepatu. Bisik Kevin lagi. Kamu bisa diam tidak? Kalau masih bicara, kamu yang aku sumpal pakai meja. Mau? Ucap Ziko ketus. Kevin menutup mulutnya. Dia tidak berniat membangunkan macan yang sedang tidur, tapi hanya ingin mengelus macan itu. Untuk apa tisu ini? Tanya Langit bingung. Tutupi mulut kamu dengan tisu, ucap Zira. Nah kan, betul Tuan. Nona Zira ingin menyumpal mulut si Langit hitam. Bisik Kevin. Shh, diam, ucap Ziko. Seperti ini? Tanya Langit sambil menutup mulutnya dengan tisu. Naik ke atas sedikit. Tuan, tebakan saya salah. Kalau ke atas bukan menyumpal mulut, tapi ngorek hidung. Bisik Kevin lagi. Ziko langsung memberikan tatapan tajam ke asistennya. Di saat semua lagi serius, Kevin bisa bersikap konyol. Episode 57. Semua yang ada di ruangan itu tidak mengerti tujuan Zira. Menyuruh Langit menutup mulutnya dengan tisu. Seperti ini? Tanya Langit. Sedikit naik, ucap Zira lagi. Dia ingin memastikan pria yang di depannya adalah pria yang masuk ketika dia koma di ruang ICU. Zira mengambil serbet putih yang ada di atas meja dan memberikan lagi ke Langit. Pakai ini, ucap Zira lagi ke Langit. Kevin dan Ziko bingung dengan tingkah istrinya. Tuan, istri Anda bukan mau menyumpal mulut si Langit, tapi sepertinya... Kevin belum tahu maksud Zira. Istriku mau main ninja-ninjaan, jawab Ziko. Nah, benar. Langit melihat kain yang diberikan Zira. Dia mengerti tujuan sepupunya menyerahkan kain itu ke dia.
Selamat siang semuanya. Ucap Langit sambil meletakkan serbet putih itu ke atas meja. Langit dan keluarganya pergi meninggalkan ruangan itu. "Hei, tunggu!" teriak Zira ingin ikut keluar. Tapi Ziko menahan tangan istrinya untuk tidak mengikuti keluarga Amran. "Sayang, ngapain kamu menyerahkan tisu dan serbet sama pria bajingan itu? Apa kamu prihatin dengan luka di wajahnya?" tanya Ziko. Zira tidak menjawab pertanyaan suaminya. Dia mendekati Nyonya Amel yang baru sadar dari pingsan. Wanita parubaya itu melihat sekelilingnya mencari anak bungsunya. "Mana Zelin?" tanya Nyonya Amel. "Pergi, Mah," jawab Tuan Besar. "Pergi kemana?" tanya wanita parubaya itu lagi. "Tidak tahu, Nyonya. Menik bersama dengan Zelin," timpal Kevin. "Jelaskan pada Mama apa yang terjadi." Wanita parubaya itu melihat semua keluarganya. Zelin terus berjalan di keramaian dan diikuti Menik dari belakang. "Nona Zelin, tunggu!" teriak Menik. "Pulanglah. Aku ingin sendiri," jawab Zelin tetap terus berjalan. "Anda mau kemana?" "Saya ada tempat yang cocok untuk merenung," teriak Menik dari belakang Zelin. Gadis itu memberhentikan langkahnya dan menoleh ke arah Menik. "Di mana?" tanya Zelin. "Kalau jalan mungkin akan sampai di sana tengah malam. Jadi kita naik taksi aja," jelas Menik dan menghentikan taksi yang lewat di depan mereka. Keduanya naik taksi itu. Menik memberitahukan alamat tujuan mereka. Di dalam perjalanan, Menik mengirimkan pesan ke suaminya. "Aku bersama dengan Nona Zelin. Dia ingin menenangkan diri. Jemput kami nanti." Kevin menunjukkan pesan dari istrinya ke keluarga Raharsya. Nyonya Amel dan keluarga bisa bertenang. Mereka kembali ke kediamannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka sampai di pantai. Mereka melihat pemandangan laut yang indah, pasir yang berwarna putih dan air laut yang jernih, dan di pinggir pantai berjejer pohon kelapa. Menik dan Zelin duduk di sebuah tenda yang tersedia di pantai itu, sambil menikmati air kelapa muda. Suasana di pantai tidak terlalu ramai dari pengunjung, karena bukan hari libur. Tempat yang tepat untuk melepaskan semua kepenatan. Menik melirik ke Zelin, kemudian melihat ke arah pantai. Dia tidak ingin memulai pembicaraan sampai Zelin yang mengajaknya berbicara. "Apa kamu sering kesini?" tanya Zelin sambil menyeruput air kelapanya. "Dulu iya, tapi semenjak menikah baru ini saya kembali lagi ke sini," jelas Menik. "Pantai yang indah dan berada di tempat yang terpencil. Pantai ini tidak banyak orang tahu. Dulu ketika ibu bapak kami masih hidup, setiap hari libur pasti kami ke sini. Walaupun naik motor bebek, rasanya luar biasa nikmatnya. Berkumpul dengan keluarga merupakan nikmat, karena momen-momen itu akan terus dikenang sampai akhir hayat." Kencangnya angin laut menerpa wajah dan rambut mereka. Keduanya tersenyum melihat rambut yang sudah kaku karena terkena angin laut. "Apa pendapat kamu tentang kejadian tadi?" Zelin mulai membuka bicara. "Menurut saya, pria tadi yang bernama Langit, dia gentleman, berani berhadapan langsung dengan keluarga Nona. Dia tidak memikirkan apapun risiko yang diterimanya. Seperti barusan dihajar Tuan Ziko. Dia hanya tersenyum. Menurut saya jempol untuknya," jelas Menik. Zelin manggut sambil menelaah ucapan Menik tentang Langit. "Bagaimana dengan Koko? Apa kamu mengenalnya?" tanya Zelin. "Tentu saya kenal. Pria yang baik dan penuh pengorbanan untuk mendapatkan Nona," ucap Menik antusias membicarakan temannya. "Pengorbanan seperti apa maksud kamu?" Menik tidak tahu bagaimana menjelaskan ke Zelin tentang pengorbanan Koko. "Seberapa dekat kamu dengan Koko?" tanya Zelin. "Cukup dekat," jawab Menik singkat. "Berarti kamu tahu tentang masa lalu Koko?" Pertanyaan Zelin membuat Menik gugup. Ucap Menik ragu untuk mengatakan apa yang dia ketahui. "Apa benar Koko gay?" tanya Zelin langsung. "Tidak, itu tidak benar. Memang Koko punya masa lalu jelek. Semua orang yang mengenalnya dulu pasti menganggap dia penyuka sesama jenis. Tapi itu tidak benar. Saya dulu bekerja di kafe tempat mereka nongkrong. Dandanannya memang seperti wanita, tapi dia dan temannya hanya duduk menghabiskan waktu dengan berkumpul sambil bersenda gurau.
hanya malam hari saja. Dan siang mereka seperti pria sejati, jelas Menik. Walaupun Menik menjelaskan panjang lebar, tapi Zelin masih tetap belum percaya jika Koko tidak seorang gay. Kamu membela Koko? Kalian bersahabat kan? Tanya Zelin langsung. Tidak Nona, saya bersumpah kalau Koko pria tulen. Memang pernah tingkah dan perilakunya dulu seperti banci, tapi dia sudah berubah. Dia sampai ke psikiater untuk menghilangkan rasa ketakutannya untuk menyukai seorang wanita. Jujur, Koko pernah takut jika dia menyatakan cinta akan ditolak. Tapi buktinya Anda. Dia dapat mencintai Anda, jelas Menik lagi. Ucapan Menik seperti tidak nyata, tapi rasa bersalah terhadap perlakuannya dan Langit membuat dia tidak berani untuk melakukan apapun. Zelin menangis. Perjuangan cinta mereka sedang diuji dengan hadirnya Langit. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Zelin menangis. Ini, jawab Menik sambil menunjuk dada Zelin. Jika Nona mencintai Koko, katakan kepadanya kalau Anda sangat sayang kepadanya. Tapi jika hati Anda kurang yakin dengan masa lalu Koko, lebih baik jangan, karena ini urusan hati. Bagaimana dengan Langit? Tanya Zelin lagi. Jika Anda tidak mencintainya, kenapa harus memusingkan dia? Aku mengkhawatirkan keluargaku. Kamu tahu sendiri bagaimana keluarganya, serakah dan seenaknya. Ucap Zelin khawatir. Nona, kalau Anda menerima pria itu, apa masalah akan selesai? Zelin mengangkat kedua bahunya, tidak tahu jawabannya. Tapi setidaknya lebih baik, jawab Zelin. Mungkin menurut Nona lebih baik, tapi di sini keluarga yang paling tersakiti dan juga Anda. Jangan main api Nona, nanti terbakar. Nasihat yang bijak dari seorang Menik. Zelin memandang ke lautan. Nasihat yang diucapkan Menik membuatnya harus memikirkan segalanya. Koko atau Langit, hanya dia yang tahu siapa yang akan dipilihnya. Cinta mempunyai makna yang banyak, tapi cinta bisa dibuktikan dengan pengorbanan dan pembuktian. Episode 58. Kebalikan dari Menik. Kevin mendatangi apartemen Koko. Dia ingin menjadi teman cerita pria itu. Pintu bel berbunyi, tidak ada sahutan sama sekali dari dalam. Kevin mencoba menggerakkan handle pintu. Ternyata pintu tidak terkunci sama sekali. Koko, teriak Kevin. Tidak ada jawaban. Kevin mencari keberadaan sekretaris bosnya. Dia menemukan Koko sedang duduk di bawah tempat tidur sambil memegang satu foto di tangannya. Kevin iseng melihat foto siapa yang sedang dipandangi Koko. Betapa kagetnya, di mana foto itu, foto Koko sedang berdandan seperti wanita. Koko? Suara Kevin mengagetkan Koko dan dia langsung menyembunyikan foto itu di belakang badannya. Apa itu? Tanya Kevin. Tidak ada, jawab Koko bohong. Koko, jangan bohong. Saya sudah melihatnya. Bawa sini. Ucap Kevin sambil menyodorkan tangannya ke depan Koko, agar pria itu mau menunjukkan fotonya ke Kevin. Dengan ragu dan perlahan, Koko menyerahkan fotonya ke Kevin. Kevin tidak melihat foto itu. Dia menyobek-nyobek foto itu menjadi kepingan kecil. Jangan pernah balik lagi ke dunia itu. Ingat, ancam Kevin dengan suara yang cukup keras. Koko diam sambil melihat kepingan foto masa lalunya. Dia memang berniat untuk kembali berkumpul dengan teman-temannya. Menurutnya, cinta sangat menyakitkan. Dan dia ingin mengubur cintanya dengan berkumpul kembali dengan teman-teman yang senasib dengannya. Koko, saya tahu, kamu kecewa, tapi bukan ini jalan keluarnya. Jangan kembali ke dunia itu lagi. Kalau kamu sudah masuk, akan sulit untuk kembali keluar. Ingat, seberapa besar pengorbanan kamu untuk mendapatkan cinta Zelin. Jangan karena ada pria lain yang juga mencintai Zelin, kamu mundur. Pikirkan itu, ucap Kevin tegas. Zelin mencintainya, ucap Koko pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Tahu dari mana kamu kalau Zelin mencintai pria itu? Kalau dia mencintai pria itu, pasti dia menerima lamarannya dan bukan menampangnya, jelas Kevin. Ucapan Kevin seperti angin segar yang datang ke apartemennya. Seharusnya kamu seperti pria itu.
Dia tahu tentang hubungan kalian, tapi dia tetap mendekati Zelin. Koko mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Kevin. Semua yang diucapkan benar. Tidak seharusnya dia menjadi lemah dan melepaskan Zelin begitu saja. Dia harus memperjuangkan kembali cintanya ke Zelin. Zelin tiba di mansion pada malam hari. Keluarga terlihat cemas ketika melihat anak bungsunya yang pulang dengan wajah sendu. Nyonya Amel langsung memeluk anaknya. "Oh, anak mama," ucap Nyonya Amel memeluk anaknya. Begitupun Tuan Besar ikut memeluk ibu dan anaknya. Hari wisudanya bukan hari kebahagiaan baginya, tapi hari berduka untuknya. Nyonya Amel memperhatikan penampilan anaknya yang masih sama, yaitu memakai kebaya dengan sanggul yang masih sama, hanya riasan di wajah yang sudah memudar. "Pasti kamu lapar, iya kan?" Nyonya Amel membawa anaknya ke ruang makan diikuti semua keluarga. Tidak ada yang mau menanyakan masalah yang terjadi antara Zelin, Koko, dan Langit. Keluarga seperti menutupi masalah itu karena mereka tahu Zelin sedang bersedih. Nyonya Amel mengisi piring anaknya dengan berbagai makanan kesukaan Zelin. "Makanlah sayang," ucap Nyonya Amel. Zelin memegang sendoknya dan melihat ke sekeliling meja makan, di mana semua orang terus melihat ke arahnya. "Apa dengan melihatku kalian semua akan kenyang?" Ucapan Zelin membuat Nyonya Amel, Tuan Besar, dan Ziko langsung buru-buru mengambil lauk pauk untuk diisi ke piring masing-masing. Hanya Zira yang bersikap normal dan tidak menunjukkan kalau ingin mengetahui masalah Zelin. Keluarga mulai menikmati makan malamnya, walaupun sesekali mereka tetap melirik ke arah Zelin. "Ma, Pa, aku mau melanjutkan S2 di luar negeri," ucap Zelin di sela-sela makannya. "Kakak setuju," ucap Ziko sambil mengangkat jempolnya. Tuan Besar dan Nyonya Amel langsung melirik ke arah anak sulungnya. Mereka bingung karena di awal Ziko tidak setuju jika adiknya melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tapi tiba-tiba dia yang paling bersemangat. Tapi belum selesai Nyonya Amel berbicara, Tuan Besar langsung menyentuh tangan istrinya agar istrinya tidak mengatakan apapun untuk saat ini. "Aku ingin berangkat secepatnya ke luar negeri, dan untuk universitasnya akan aku kabari secepatnya. Dan satu lagi, jangan larang aku. Selamat malam," ucap Zelin sambil beranjak dari kursi makan meninggalkan keluarganya. "Aduh Pa, bagaimana ini?" gerutu Nyonya Amel bingung. Menurut Iko, biarkan Zelin melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Iko yakin ini salah satu alasan Zelin untuk lepas dari masalah ini, ucap Ziko. Zelin mencoba mendengarkan percakapan keluarganya dari balik dinding. "Tapi Mama takut kok kalau Zelin sendirian di sana." Menurut Papa, apa yang dikatakan Iko benar. Lebih baik Zelin melanjutkan di negeri orang lain. Daripada di sini, dia terbebani dengan dua pria itu, timpal Tuan Besar. "Tapi siapa yang akan jaga Zelin di sana?" tanya Nyonya Amel lagi. "Zelin sudah besar, Tante. Dia tahu mana yang baik dan buruk. Jangan terlalu mencemaskan Zelin, tapi pikirkan dengan keadaan Zelin di sini," timpal Zira yang diam-diam menyimak percakapan keluarganya. Air mata Zelin menetes. Seharusnya dia bahagia karena dapat melanjutkan sekolah di luar negeri, tapi tidak baginya. Dia harus keluar negeri karena untuk menjauh dari Koko dan Langit. Sebelumnya niatnya keluar negeri murni untuk pendidikan, tapi sekarang berubah. Menik meluruskan kakinya yang letih karena habis berjalan menyusuri pantai. "Bagaimana Nona Zelin?" tanya Kevin sambil tidur di paha istrinya. "Sayang, jangan tidur di sini. Hari ini aku capek banget," ucap Menik sambil menggeser kepala suaminya. Oke. Jawab dulu. "Bagaimana keadaan Nona Zelin?" Kevin mengulang pertanyaannya. "Sudah sedikit tenang, tapi keputusan ada di tangan juri," ucap Menik sambil memijat kakinya. "Juri? Maksud kamu apa sayang?" tanya Kevin bingung. "Maksud aku, keputusan selanjutnya ada di tangan keluarga Tuan Muda, menerima atau menolak pilihan Nona Zelin. Jelas Menik?" Pintu kamar diketuk. "Ibu, Bapak, makan malam sudah siap," ucap Bi Ija dari balik pintu. "Ya Bi," teriak Menik. "Ayo kita makan, aku sudah lapar,"
ajak Menik sambil menarik tangan suaminya. Mereka keluar kamar saling bergandengan tangan menuju ruang makan. Menik melayani suaminya dengan mengisi piring dan lauk pauk untuk suaminya. Di sela-sela Menik menyiapkan piring suaminya, Kevin mengajak ngobrol istrinya. "Bagaimana keadaan Bima?" tanya Kevin. "Aku menghubunginya, tapi dia hanya menjawab dengan 2 kata, iya dan tidak," jawab Menik sambil meletakkan piring suaminya. "Contohnya?" tanya Kevin. "Contohnya, Bima, kamu sudah makan?" Dia jawab iya. "Bima, kamu sudah mandi?" Dia jawab iya. Dan banyak lagi. Karena kesal dengan jawabannya hanya iya dan tidak, akhirnya aku ajukan pertanyaan lain, ucap Menik. "Apa itu?" Kevin ikut penasaran. "Bima, 1 tambah 1 kali 2 tambah 15 kurang lebih berapa?" "Kamu tahu?" "Apa Bima jawab?" ucap Menik lagi. Kevin mengangkat kedua bahunya dengan arti tidak tahu. Dia jawab, "Lihat kalkulator," gerutu Menik. "Hahaha, itu benar," ucap Kevin dengan gelak tawanya. "Salah lagi. Kalau hanya dilihat, kalkulator tidak ada jawabannya. Tapi seharusnya Bima jawab, hitung sendiri," ucap Menik dengan mimik wajah kesal. Iya juga sih. Tapi setidaknya dia tidak menjawab dengan 2 kata itu. "Lihat saja besok. Aku akan mengajukan pertanyaan yang sulit." Menik sengaja memancing adiknya untuk bisa bersikap seperti dulu. Karena perubahan sikap Bima membuat Menik merasa tersiksa. Episode 59. Kevin melihat istrinya yang hanya memakan sayur-sayuran tanpa nasi dan lauk. "Sayang, kenapa kamu hanya makan sayur? Memangnya bisa kenyang makan itu?" ucap Kevin sambil menikmati makannya. "Kambing aja kenyang. Malu dong kalau manusia kalah sama kambing," jawab Menik santai. "Kalau kamu kambing, aku ogah tidur sama kamu." "Ya udah, tidur aja sendiri," jawab Menik jutek. Kevin sering memperhatikan makan istrinya yang tidak banyak, dan malam ini Menik hanya makan sayur-sayuran. "Nik, makan yang banyak." Kevin mengambilkan lauk dan meletakkan di piring istrinya, tapi Menik menolak. "Enggak sayang, sayur aja udah cukup," ucap Menik menolak. "Kenapa? Apa kamu tidak suka semua makanan ini?" "Bukan tidak suka, tapi aku lagi diet," jawab Menik santai. "Diet? Ngapain diet? Aku suka bodi kamu yang sekarang." "Aku ingin tubuh seperti seorang model," jawab Menik sambil membayangkan bak model. "Gak ada model-modelan. Badan seperti papan cucian kamu banggakan. Makan ini, dan jangan membantah," ucap Kevin tegas sambil meletakkan lauk ke dalam piring istrinya. Tidak ada bantahan lagi dari istrinya. Menik takut jika suaminya sudah berkata keras. Lusa pernikahan Dr. Diki dan Jasmine. Pernikahan? Bukannya seharusnya sudah lewat pernikahannya? Kalau tidak salah, seharusnya bulan lalu. Iya benar, diundur. Karena papanya Jasmine bulan lalu sakit dan baru sembuh beberapa hari ini. Jelas Kevin. "Oh, aku pikir nggak jadi," ucap Menik lagi. Menik bisa bernafas lega karena wanita mantan suaminya akan segera menikah. Ada perasaan kurang tenang ketika pernikahan Jasmine dan Dr. Diki tidak kunjung terlaksana. Tapi setelah mendengar penjelasan dari suaminya, dia yakin pesta itu akan segera terlaksana. Di apartemen Amran, Pelangi mengompres pipi kakaknya yang biru. Pukulan Ziko meninggalkan lebam di wajahnya. "Lihat ini, semua karena ide kamu. Eyang sudah bilang jangan mengatakan di depan keluarganya, tapi apa? Kamu tetap melakukannya. Akibatnya wajah kamu jadi tempat pelampiasan amarah Ziko," ucap Amran marah. "Benar kata Eyang. Kenapa harus melakukan hal tadi?" timpal Pelangi. "Semua sudah terjadi. Aku bukan pria yang suka bermain di belakang. Lebih baik aku katakan kalau aku mencintai Zelin di depan keluarganya daripada sembunyi. Jelas langit. Tapi lihat, kamu tidak mendapatkan apapun dari gadis itu, malah mendapatkan tamparan," ucap Amran kesal. "Biarlah, aku tidak mempermasalahkan mau ditampar atau dipukul. Yang penting keluarganya tahu kalau aku sungguh-sungguh mencintai Zelin," ucap Langit sambil memegang pipinya yang ditampar Zelin siang tadi. "Eyang malas bicara sama kamu. Dan kecelakaan Zira dan Ziko,
Tapi yang tambah bodoh kamu, gerutu Amran marah. Iya, kakak kelewat bodoh, ucap Langit juga. Bodoh karena cinta, hahaha, ucap Langit sambil tertawa dan berlalu meninggalkan keluarganya. Lihat Eyang, dibilang bodoh malah senang. Lama-lama bisa gila Kak Langit. Entahlah, Eyang tidak tahu kenapa dia bisa mencintai gadis itu dengan cepat. Padahal mereka hanya bertemu di rumah Zira. Dan pada saat akikah anaknya Zira. Tapi pada saat itu, gadis itu juga berdiri cukup jauh. Atau jangan-jangan, ucap Amran sambil melihat ke arah cucunya. Jangan-jangan apa Eyang? Tanya Pelangi penasaran. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu di antara mereka ketika di rumah sakit. Bisa jadi. Zerlin membaringkan tubuhnya di kasur, membayangkan kejadian tadi siang. Rasa sesal di dalam dirinya karena tidak mengatakan hal itu ke Koko sebelumnya. Ponsel Zerlin berdering dan dia melihat ada nama Langit di ponselnya. Mau apa lagi? Gerutu Zerlin sambil menolak mematikan panggilan itu. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Masuk, teriak Zerlin dari dalam kamarnya. Seseorang masuk ke dalam kamar itu, yaitu Zira. Kakak ipar. Zerlin langsung duduk. Tidak perlu duduk. Kalau kamu mau, berbaringlah. Kakak hanya ingin berbicara santai sama kamu, ucap Zira sambil duduk di pinggir tempat tidur. Ada apa kak? Tanya Zerlin. Di antara dua pria tadi, siapa paling cakep? Pertanyaan dari Zira membuat Zerlin bingung. Maksud kakak apa? Sambil memperhatikan wajah Zira. Kakak ulangin, di antara dua pria tadi siapa paling cakep? Keduanya. Jawab Zerlin cepat. Harus pilih salah satu. Kenapa kak? Tanya Zerlin bingung. Nanti kamu akan tahu. Ayo siapa? Tanya Zira lagi. Langit, ucap Zerlin pelan. Oh. Zira membulatkan mulutnya. Aku jelaskan. Keduanya cakep dari versinya masing-masing. Koko cakep pembersih, tapi kurang garang. Kalau Langit cakep tapi garang, jelas Zerlin. Oke, kakak catat. Di antara keduanya, siapa yang paling baik? Koko, jawab Zerlin cepat. Di antara keduanya, siapa paling perhatian? Koko dong. Tapi dia juga perhatian, malah norak banget, jelas Zerlin. Zira tersenyum dan Zerlin bingung dengan ekspresi kakak iparnya. Kenapa kak? Kalau jawaban tadi, kakak mengambil kesimpulan, kamu suka dengan Koko. Tapi masih ada kekurangan di dalam dirinya yang membuat kamu ragu. Zerlin menganggukkan kepala setuju dengan pendapat Zira. Dan untuk pria satu lagi, kamu sebenarnya juga menyukainya. Tapi ada sesuatu yang membuat kamu menutupinya. Jelas Zira. Ih, kakak sok tahu, ucap Zerlin menghindar. Jangan bohong. Kalau kamu tidak menyukainya, kenapa kamu memujinya dengan menyebutkan kalau dia cakep? Pertanyaan Zira merupakan jebakan untuk Zerlin. Gadis itu hanya bisa menunjukkan wajahnya yang bingung. Zira tersenyum sambil memegang bahu Zerlin. Jika kepergian kamu ke luar negeri untuk menghindari keduanya itu salah. Tapi kamu harus mengambil keputusan agar dua pria itu tidak berharap banyak dari kamu. Jelas Zira. Tapi jika keputusan itu diambil, pasti akan ada yang tersakiti, ucap Zerlin. Pasti ada. Tapi apa kamu mau menghindar terus? Tidak kan? Memang berat, tapi harus dilakukan. Semoga kamu bisa mengambil keputusan dengan bijak. Gunakan hati, maka kamu akan tahu jawabannya. Selamat malam adik, ucap Zira sambil meninggalkan kamar adik iparnya. Zerlin bingung harus melakukan apa. Yang dikatakan kakak iparnya benar. Jangan menghindar dari masalah, tapi hadapi dan selesaikan. Zira kembali ke kamarnya dan melihat suaminya sedang mundar-mandir di dalam kamar. Ketika melihat istrinya masuk kamar, dia langsung menghampiri Zira. Sayang, apa yang kamu lakukan di kamar Zerlin? Tanya Ziko penasaran. Nggak ada, hanya mengobrol sesama wanita. Jawab Zira santai sambil naik ke atas tempat tidur. Apa yang kalian obrolkan? Tanya Ziko lagi. Nggak ada, hanya masa datang bulan. Jawab Zira lagi. Kenapa dengan bulannya? Kamu kenapa sih?
Mau tahu aja urusan wanita, ucap Zira ketus. Setidaknya katakan kepadaku biar aku bisa tenang. Apa Zerrin ada bilang ke kamu siapa yang disukainya? Iya, jawab Zira singkat. Oh ya, siapa itu? Tanya Ziko penasaran. Dia suka keduanya, jawab Zira. Apa? Kenapa adikku serakah sekali? Kakaknya saja tidak pernah sampai menyukai dua gadis sekaligus. Kalau menyukai dua gadis sekaligus, pasti aku sudah dihajar dunia Thanos, ucap Ziko sambil melihat istrinya. Zira menatap tajam ke arah suaminya. Walaupun dia belum mengingat siapa pria di depannya, tapi ketika Ziko mengatakan seperti itu, wajah Zira langsung berubah dengan tatapan menakutkan. Sayang, sudah malam. Senam matanya besok aja ya, ucap Ziko sambil menutupi wajah istrinya dengan selimut. Episode 60. Pagi hari sang surya sudah menempati posisinya menggantikan sang malam. Semua orang menyambut pagi hari dengan sukacita, karena pagi adalah awal untuk memulai segalanya. Setelah sarapan dengan keluarga, Ziko bergegas ke kantor karena banyaknya pekerjaan yang sudah menantinya. Zira masih duduk di kursinya, tidak beranjak sama sekali mengantarkan suaminya sampai depan pintu. Nyonya Amel memperhatikan sikap menantunya yang melupakan rutinitas paginya. Dia tahu semua itu terjadi karena Zira hilang ingatan. Zira, biasanya kamu selalu mengantarkan Ziko sampai depan pintu, ucap Nyonya Amel. Tapi Zira, kalau kamu tidak membiasakan diri untuk mendekatkan dengan suami kamu, sampai kapanpun kamu tidak akan mengingatnya. Banyak kenangan yang telah kalian ukir. Cobalah untuk menjadi Zira yang dulu. Walaupun kamu masih belum mengingat sosok Zira yang dulu, tapi berusahalah, ucap Nyonya Amel benar. Tidak seharusnya dia terus menjadi Zira yang hilang ingatan. Baiklah tante, mama, ucap Zira gugup sambil beranjak dari kursi dan menuju ke pintu depan. Ziko baru naik mobil dan duduk di kursi belakang. Ayo berangkat, ucap Ziko sambil menepuk bahu asistennya. Tapi Kevin bukannya menyalakan mesin mobil, dia malah memperhatikan ada sosok yang mendekat ke arah mobil. Ziko melihat ke arah pandangan asistennya. Zira? Gumam Ziko. Tuk tuk. Zira mengetuk kaca mobil dan sedikit membungkukkan badannya sambil melihat ke arah Ziko. Suaminya langsung menurunkan kaca mobil. Hai ubi kayu. Apa seperti ini cara kamu berangkat kerja? Ucapan Zira membuat Ziko bingung sambil melirik asistennya. Kevin menggerakkan kepalanya memberi isyarat agar bosnya turun dari mobil. Ziko turun dari mobil dan berdiri di depan istrinya. Zira merapikan dasi suaminya yang tentu saja membuat Ziko bingung. Walaupun kamu suami asingku, tidak seharusnya aku menghindarimu. Aku yakin pada saat aku belum hilang ingatan, pasti kamu suami yang hebat, ucap Zira sambil merapikan jas suaminya. Tentu sayang, aku suami yang hebat. Bahkan untuk urusan kasur aku jagonya, ucap Ziko membanggakan dirinya. Urusan kasur maksud kamu apa? Tanya Zira bingung. Urusan kikuk, bisik Ziko. Zira langsung mengerutkan dahinya. Dia masih asing dengan kosakata yang baru diucapkan Ziko. Ziko melihat raut wajah istrinya yang bingung. Dia kembali menjelaskan ke istrinya. Hubungan badan maksudku, bisik Ziko. Melihat tidak ada ekspresi dari istrinya, Ziko langsung menghela nafasnya. Lupakan, ucap Ziko sambil beranjak dari tempat berdirinya untuk masuk ke dalam mobil. Tapi Zira langsung menarik dasi suaminya yang membuat Ziko merasa tercekik. Zira mencium dan melumat bibir suaminya. Ziko kaget dengan sikap agresif istrinya. Kevin langsung menutup matanya, sarapan pagi menurutnya. Mendapat ciuman itu membuat Ziko senang. Ketika dia ingin membalas ciuman istrinya, Zira langsung mendorong tubuh suaminya. Aku rasa cukup, dan aku masih belum mengingat apapun, ucap Zira. Hah? Jadi kamu menciumku untuk mengembalikan ingatan kamu? Tanya Ziko. Iya, ucap Zira sambil menganggukkan kepalanya. Ada cara yang bisa mengingatkan kembali semuanya. Oh ya? Apa itu? Tanya Zira penasaran. Ubi kayuku, bisik Ziko sambil melirik ke bagian bawah miliknya.
Zira diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Baiklah, aku tunggu kehebatan ubi kayumu, bisik Zira lagi. Ziko tidak percaya. Dia seperti baru mendapatkan jackpot. Serius? Tanya Ziko kurang yakin. Zira menganggukkan kepalanya, membuat Ziko senang bukan main. Dia memeluk Zira dan melambaikan tangannya sambil masuk ke mobil. Kevin melajukan mobil dan meninggalkan mansion sambil terus melirik ke arah bosnya dari kaca mobil. Sepertinya Tuan lagi bahagia, ucap Kevin membuyarkan lamunan bosnya. Benar sekali, aku seperti baru bermimpi. Cubit tanganku, ucap Ziko sambil mengulurkan tangannya ke Kevin. Kevin mencubit lengan bosnya. Au, sakit. Ternyata bukan mimpi, ucap Ziko senang. Boleh saya tahu, apa yang menyebabkan Tuan bahagia seperti ini? Apa karena Nona Zira baru mencium Anda? Tanya Kevin. Itu salah satunya. Tapi ada yang membuat aku bahagia. Apa itu Tuan? Akhirnya ubi kayuku bisa berproduksi lagi. Hahaha. Wah, selamat Tuan. Akhirnya Anda belah durian kembali. Sepertinya aku harus pakai pupuk kompor. Jangan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Ucap Ziko bersemangat. Tuan, gara-gara pupuk kompor, si kembar ada. Kalau Tuan pakai pupuk lagi, nanti Nona Zira hamil lagi bagaimana? Ucap Kevin. Iya juga, si kembar masih kecil. Terus, pasti aku puasa lagi. Ya sudah, aku pakai pupuk kandang saja, ucap Ziko. Kevin tersenyum. Bosnya seperti baru pertama kali belah duren. Semangatnya untuk menaklukkan gua patut diacungkan jempol. Hari ini jadwal Pelangi kontrol ke rumah sakit. Dia sangat bersemangat karena bisa menemui dokter itu lagi. Mengenakan pakaian super seksi dan ketat. Menurutnya, dia harus menjadi pusat perhatian. Kamu mau kemana? Tanya Amran. Mau kontrol, Eyang, jawab Pelangi. Dengan pakaian seperti ini? Ucap Amran bingung. Iya, memangnya kenapa? Sahut Pelangi lagi. Eyang tahu, pasti kamu berdandan dan memakai pakaian seksi seperti ini karena ingin menarik perhatian dokter Diki. Tapi penempatannya salah. Jelas Amran. Salahnya di mana, Eyang? Gerutu Pelangi. Yang kamu kunjungi rumah sakit, bukan diskotik. Sesuaikan pakaian kamu, ucap Amran tegas. Ah, Eyang, aku itu baru membeli baju ini mahal-mahal hanya untuk dokter itu. Terus kapan aku bisa memakainya? Rengek Pelangi. Iya, Eyang tahu. Jangan samakan semua pria suka dengan wanita seksi. Karena banyak pria bisa langsung menilai dari cara berpakaian seorang wanita. Kalau kamu berpakaian seksi seperti ini, bisa jadi dokter Diki berpikir kamu wanita murahan. Jelas Amran. Ah, Eyang, kenapa mengatakan aku murahan? Rengek Pelangi lagi sambil cemberut. Eyang tidak mengatakan kamu murahan. Eyang hanya berasumsi kalau dokter Diki akan berpikir demikian. Jadi, aku harus ganti pakaian nih? Iya. Dengan langkah malas, Pelangi masuk kembali ke kamarnya dan keluar lagi dengan memakai pakaian tertutup. Bagaimana penampilanku? Tanya Pelangi. Amran memperhatikan cucunya dari atas sampai bawah. Pakaiannya sudah oke, hanya riasannya masih terlalu menor, ucap Amran memberikan penilaian ke cucunya. Pelangi kembali ke kamarnya dan menghapus riasan di wajahnya dan mengganti dengan riasan yang natural. Eyang, bagaimana penampilanku? Tanya Pelangi lagi. Sempurna, ucap Amran sambil mengangkat jempolnya. Pelangi meninggalkan apartemen menuju rumah sakit. Suara ponsel Amran berdering. Halo, ucap Amran. Tuan, mengenai pemukulan yang dilakukan Zira, kasusnya dicabut. Dengan alasan karena Zira mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Jelas pengacara dari ujung sana. Sialan, ucap Amran kesal. Dan mengenai tabrakan yang dilakukan orang suruhan Tuan sedang dalam penyelidikan. Sebaiknya pelaku harus segera menghilang demi keamanan Tuan dan keluarganya. Ah, Amran berteriak sambil melempar ponselnya. Rencana untuk memenjarakan Zira gagal. Rencana untuk membunuh juga gagal. Hanya hilang ingatan Zira menjadi andalannya dan akan terwujud 1 bulan lagi. Bersambung.